Terimalah puji pengagungan kami Bapa. Biarlah segenap hati kami, pikiran kami dan fokus kami tertuju hanya kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah kasih setia Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu baru dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun kami boleh ditinggalkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk setiap langkah kami disertai oleh Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami saat ini. Urapi firman-Mu, bagian firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan. Dan Roh Kudus juga memberikan pertolongan. Melayakan hamba-Mu yang hina ini boleh menjadi perantara-Mu, men-sharekan akan firman Tuhan. Dan biarlah dari kebenaran inilah kami boleh belajar. Kami boleh mengerti apa maksud Tuhan, pimpinan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami sadari, kami seringkali jatuh bangun. Dan kami mau Tuhan dalam janji Tuhan yang memberi kemenangan kepada kami. Adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi anak-anak-Mu. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan kami dengan sesama. Kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi garam terang dan memuliakan Engkau. Berkati dalam jam ini ya Tuhan. Dan Roh Kudus kuasai setiap hati kami. Kami bersehati berdoa menolak kuasa anasir setan. Keluar dari tengah kami. Dan kami perintahkan jauh daripada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Selamat berjumpa saudara, shalom. Kita akan sama-sama membuka bagian Alkitab kita adalah di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Saya tidak membacakan seluruhnya dulu, tapi sekaligus kita akan membaca Bilangan 11 ini beberapa ayat demi ayat dan kita akan belajar dari kebenaran yang boleh Tuhan tuntun dan pimpin pada saat ini. Saudara kita lihat bersama-sama Bilangan pasal yang ke-11. Saya membaca ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bagian ini merupakan satu pembukaan saudara. Yang akan mengawali pembahasan kita bagaimana bangsa Israel ketika yang sulung ini keluar dari Mesir. Tadi pagi saya menyampaikan juga bagaimana perintah Tuhan kepada Musa ketika mempersiapkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah sekarang kita belajar ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mengadakan perjalanan di padang gurun. Ada satu pertanda yang tadi kita baca bersama-sama di pembukaan. Bahwa bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang bukan sekedar pilihan. Tapi sebenarnya luar biasa yang mereka alami. Tidak ada bangsa lain di dalam sejarah manusia yang bisa menyaksikan bagaimana tangan Tuhan di depan mata mereka melakukan hal-hal yang ajaib. Hanya bangsa inilah sebagai bangsa pilihan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa melihat ketika Tuhan mengerjakan sesuatu keajaiban, mereka bisa menyeberangi sungai atau laut Tebrau yang dikeringkan oleh Tuhan. Tidak ada bangsa yang menyaksikan seperti ini.
Sekalipun bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar tentunya. Amin. Tetapi bangsa ini mengalami, melihat persis. Tapi bangsa ini punya, ya katakanlah kelemahan. Karena sekalipun mereka melihat keajaiban. Tapi di dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka bisa beralih menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Betul kan saudara? Padahal keajaibannya itu betul-betul dilihat. Tapi begitu mengalami kesulitan, mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Inilah kelemahan bangsa Israel. Saya tidak mengatakan bahwa kita atau bangsa Israel itu sangat buruk sehingga kita lebih baik dari bangsa Israel. Tidak. Kita juga tidak lebih baik, saudara, ya. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita kurang percaya, kadang-kadang kita juga bersungut-sungut sama. Tapi kita melihat di sini bahwa bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan sampai dia tertulis di sini disebutnya murkalah Tuhan. Sebenarnya ini adalah bahasa anthropomorphis, bahasa manusia yang menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu ditegur keras. Ada api Tuhan yang merajalela, yang menyala. Padahal sebetulnya Tuhan itu maha murah. Kalau Tuhan marah saja kepada kita, saudara dan saya tidak ada yang tersisa. Setuju enggak saudara? 1 menit saja Tuhan izinkan kita tidak dijaga oleh Tuhan. Bumi ini habis saudara. Saudara dan saya juga tidak bisa hidup bertahan tanpa Tuhan. Jadi kalau saudara bisa hidup hari ini, saya saudara bernafas 1 detik saja. Itu kebaikan Tuhan. Setuju saudara? Amin ya. Nah, tetapi bangsa Israel ini bangsa yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan karena Tuhan mau mengajar bangsa ini bahwa bagaimanapun Tuhan itu masih selalu memberi kesempatan kepada mereka. Jadi ketika bangsa Israel itu bersungut-sungut, api datang, mereka ketakutan, mereka menyalahkan Musa, Musa minta sama Tuhan, lalu Tuhan seolah-olah menjawab, padahal memang Tuhan menjawab, saudaraku ya. Lalu padamlah api itu. Nah, ini satu pembukaan. Tapi yang kita ingin lihat bersama-sama adalah perjalanan mereka. Sudah lihat di dalam ayat yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan apa saudara? Nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat 6 baca sama-sama. Tetapi sekarang apa saudara? Kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali apa saudara? Mana ini saja yang kita lihat. Saudara ceritanya kurang lebih begini. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memelihara untuk jasmaninya. Untuk konsumsi. Untuk makanan mereka. Tuhan sediakan mana makanan. Food from the heaven. Fresh from the heaven. Mana tidak bisa disimpan. Hari itu turun. Hari itu kadaluarsanya sampai 1 hari itu dan harus habis. Ya. Sehingga mana ini adalah makanan yang sampai hari ini. Mungkin tidak ada makanan yang lebih bergizi. Bahkan berkualitas yang paling sempurna. Kecuali mana ini. Turun dari surga. Diberikan oleh Tuhan. Untuk memelihara bangsa Israel. Memenuhi kebutuhan jasmaniahnya. Orang seringkali nyebut mana itu roti. Sebetulnya mana itu artinya what's that? Apa itu? Ya saudara, apa itu? Itu apa gitu ya. Jadi kalau orang tanya, apa itu mana?
Jawabnya apa? Apa itu? Loh, apa itu? Ya apa itu? Gitu saudara ya. Jadi kalau ditanya, apa itu mana? Apa itu? Loh, apa itu? Nah, sama-sama tanya ya saudara ya. Jadi sebetulnya mana itu tidak ada artinya. Karena artinya itu apa itu? Jadi sampai hari ini pun kita tidak tahu mana itu, apa itu. Jadi kita sepakat aja, itu apa gitu ya saudara ya. Kita sama-sama ya. Nah itu mana? Jadi mana saudara jangan didefinisikan lain, itu makanan yang paling sempurna yang disediakan Tuhan untuk kebutuhan bangsa Israel. Mau apa lagi? Sebab kenapa? Yang tahu kesulitan, yang tahu daya tahan tubuh, yang tahu daripada kelemahan kebutuhan tubuh sampai zat-zatnya, itu tentu Tuhan Sang Pencipta. Setuju saudara? Sehingga perjalanan di padang gurun itu membutuhkan stamina, daya tahan tubuh, tidak perlu lagi autoimun apa, proof apa gitu ya. Enggak perlu saudara, cukup mana. Dan mereka dipelihara. Tapi namanya manusia saudara, bangsa Israel ini bosen. Itu penyakitnya kita. Dikasih makanan yang sehat, bosen. Saudara dikasih makanan yang sehat, dibandingkan dengan yang gak sehat, gorengan dan sebagainya, pilih mana? Halo? Ya sudah. Inilah manusia. Jadi begitu dikasih mana, makanan yang paling berkualitas. Saya tidak tahu rasanya bagaimana, tapi mana itu saya yakin taste-nya juga gak akan bisa ngalahin manapun. Ya, saya bukan sok tahu, tapi saya yakin banget gitu. Nah, tapi bangsa Israel itu bosen. Tiap hari mana? Mana lagi? Lagi mana? Mana lagi? Lagi mana? Mana lagi? Lagi mana? Kan ada yang bilang tempe dan daging mana yang lebih menyebabkan darah tinggi atau kolesterol? Darah tinggi, saudara, darah tinggi. Mana? Tempe sama daging. Tempe lebih menyebabkan darah tinggi ya? Ah itu betul, nanti sudah tahu nih. Karena ada orang yang dikasih tempe terus tiap hari, mana dia? Kurang ajar tempe lagi, tempe lagi. Nah, berarti darah tinggi kan? Nah, saudara, kan ada istilahnya manusia itu kan perlu kasih sayang, perlu pendekatan. Tapi yang susahnya itu kalahnya itu di bosen. Gitu loh. Satu kali ada motivator ngomong gini katanya. Ibu-ibu, para istri, jangan pernah lupa setiap hari. Kalau kamu mau kasih sayang dari suamimu, ini rahasianya. Mau tahu ibu-ibu? Enggak mau. Ya, rahasianya begini. Peluklah suami pada waktu mau berangkat kerja. Peluklah juga suami ketika sudah pulang kerja. Lalu ada satu ibu nanya, berapa lama? Selama mungkin. Gitu ya. Kalau bisa lebih lama lebih bagus gitu. Terus dia bilang, oh kalau saya ada satu lagi, saya tiap pagi 1 jam. Tidak kurang, lebih iya. Sore 2 jam. Wah motivatornya heran, kok bisa bu? Iya, kami sama-sama kerja. Jadi naik motor saya peluk kan. Jadi pagi 1 jam, pulang sore 2 jam. Nah saudara, makanan yang mana ini tentu tidak akan menyebabkan sesuatu yang menyebabkan membahayakan pada tubuh. Tapi bosennya ini yang penyakit manusia ini. Mereka jadi ingat pada waktu di Mesir ada ikan, ada daging, ada bawang prei. Mungkin kalau sekarang ada pizza, ada yang lain-lain. Padahal belum tentu juga mereka nikmati loh.
Mereka orang kerja paksa, mana bisa makan seenaknya. Enggak, tapi mereka ingat bahwa waktu di Mesir ada ikan, ada daging. Sekarang mana melulu. Mereka bersungguh-sungguh juga. Apalagi di tengah rombongan bangsa Israel ini. Pada waktu keluar dari Mesir, ada orang-orang yang non-Yahudi ikut di dalamnya. Nah, kelompok-kelompok ini disebut tadi di dalam Alkitab apa saudara? Orang-orang apa? Bajingan. Nah, yang nyebut Alkitab loh saudaraku ya. Bajingan. Jadi orang-orang itu sudah etikanya, moralnya, kehidupan sehari-hari. Sebetulnya di masyarakat sudah tidak dihargai, sudah dibuang. Lihat bangsa Israel keluar, mereka nggak ada pilihan lain, sudah ikut aja. Kita spekulasi. Ya tuh ambil satu kemungkinan, siapa tahu ada keuntungan ikut bangsa Yahudi. Maka ikutlah mereka. Tetapi kelompok-kelompok kecil orang bajingan ini, ternyata Alkitab mencatat, dia punya kejelekan, sudah kemasukan nafsu rakus, saudara. Jadi nafsu rakus itu ada pada orang-orang ini. Nah saudara tahu, jeruk 100 biji, kalau ada satu busuk, setelah berapa hari yang busuknya jadi bagus, atau yang bagus jadi busuk, saudara? Yang bagus jadi busuk kan. Nah ketika kemasukan orang-orang bajingan ini, bukan orang bajingan ini terpengaruh oleh bangsa Yahudi jadi baik, malah orang Yahudi yang suka bersungut-sungut dan cepat bosan ini ketambah lagi nafsu rakus dari bajingan-bajingan ini. Dia kemasukan daripada asupan-asupan yang negatif. Mana dagingnya? Katanya Tuhanmu maha kuasa. Masa makannya ini lagi. Mana lagi, mana lagi. Wah tambah panaslah bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini. Mereka mulai memaki-maki. Saya lanjutkan bacanya ya saudara ya. Nah kita lihat bacanya. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mereka tuh kurus kering. Tapi saudara kurus kering di sini adalah versi bangsa Israel itu sendiri. Belum tentu kurus yang dimaksudkan adalah kurus yang penyakitan. Bisa saja kurus sehat, betul saudara? Saudara pilih mana? Gemuk gak sehat atau kurus sehat? Halo, ya kan saudara? Kurus sehat ya? Nah, kurus sehat. Setuju ya, kurus sehat. Dia kurus sehat. Tapi karena sudah ada nafsu rakus, sudah ada pikiran-pikiran yang jelek. Lalu mereka bilang kurus kering. Yang bilang kurus kering kan dia sendiri. Nah lalu kita baca lagi nih. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya. Lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti penganan digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana waktu di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang setiap kaum menangis di depan kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Saya lanjutkan saudara. Ayat 16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara orang tua Israel 70 orang,
yang kau ketahui menjadi tua bangsa dan pasukan, pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 17, saudara baca bersama-sama. Maka aku akan apa? Turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu ini akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan. Sama-sama baca. Kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan apa? Makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan di Mesir bukan? Saya lanjutkan. Tuhan memberi kamu apa? Daging untuk dimakan. Sama-sama baca. Bukan hanya apa saudara? 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi apa? Genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saya singkatkan saudara. Bangsa Israel ini merengek-rengek, meminta-minta. Sampai Tuhan itu berkeluh kesah, sampai Musa itu berkeluh kesah kepada Tuhan. Saya harus bagaimana kata Musa. Akhirnya Tuhan bilang, sampai saatnya. Jadi ilustrasinya begini aja dah. Kalau saudara, misalnya ada ibu-ibu di sini ke pasar atau ke toko, ke mall mana. Misalnya anaknya minta es krim. Mah, minta es krim dong. Dia bilang, jangan, kamu lagi batuk. Gak bagus. Nanti aja mau belikan yang lain. Atau nanti jangan es krim ya, apa aja dulu yang ini. Tapi dia merengek terus, minta terus. Sebentar-sebentar minta. Mamanya lagi apa? Ayo ma, es krim dong. Ma, es krim dong. Ma, es krim dong. Saya tanya saudara, ada kemungkinan dikasih nggak? Dikasih? Dikasih kan? Tapi kira-kira bagaimana? Ngasihnya betul-betul 100% tulus atau kepaksa aja? Karena terus istilah bahasa Ibraninya itu ngeroweng. Tahu ngeroweng saudara? Ngoceh terus. Jadi saking ngeganggunya. Ya udah nih es krim gitu kan. Mungkin dipaksa, nih beli. Ya gitu. Saking terus minta-minta terus akhirnya dikasih juga. Nah gambarannya kurang lebih begitu. Ketika bangsa Israel terus berkeluh kesah. Ngeluh terus. Sungut-sungut. Tuhan bilang, sekarang dengar. Katakanlah kepada mereka. Aku akan menurunkan daging. Bukan 1 hari. 2 hari. 5 hari. 10 hari. 20 hari. Tapi apa? Sebulan. Luar biasa. 1 bulan. Dan kalau saudara ukur menurut tulisan Alkitab. Itu daging itu karena sekali tiup oleh Tuhan. Bisa terhampar luar biasa. Itu lebih kurang. Kira-kira begini deh. Kalau dari sini saudara jalan seharian, sampai nggak di Bogor? Halo? Sudah tahu kota Bogor kan? Kalau dari sini jalan, kira-kira sampai nggak di Bogor? Hah? Nggak nyampe ya? Sehari nggak nyampe. Sehari kira-kira nyampe mana? Bekasi? Bekasi lah ya. Bekasi, oke lah. Ini saya ikutin aja dulu deh. Ya, Bekasi kan? Nah, saudara bayangkan. Dari sini sampai Bekasi, lalu tingginya segini, itu semua jadi lautan burung. Bisa bayangkan saudara? Jadi dari sini sampai Bekasi, itu penuh dengan lautan burung. Tebalnya segini. Sekali tiup, nah keambil saudara.
Burungnya mau diambil berapa banyak kakak ambil. Kalau mana kan ditakar setiap hari secukupnya setiap hari. Ini enggak, sekaligus daging dikasih. Lalu mereka bawa pulang, nggak ada freezer, nggak ada refrigerator, ya kan sudah mau disimpan di mana? Ya sudah digeletakin begitu, akhirnya jadi apa? Jadi penyakit, jadi busuk, jadi bangkai. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Penyakit itu membunuh, membinasakan. Sampai sini cukup jelas, saudaraku? Ya. Kita lihat sebentar ayat ujungnya ya, ayat ujungnya. Saudara buka Bilangan 11 tadi, ayat yang ke-31. Saya bacakan nih, terakhir nih. Lalu bertiuplah apa saudara? Angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Berapa saudara? 10 homer. 10 homer itu bandingannya. Kira-kira itu satu tangki yang isinya 5.000 liter. Kira-kiranya saudara. Pernah lihat satu tangki ada isinya 5.000 liter. Nah segitu saudara. Satu orang itu nampung segitu saudara. Ya, nah, kita teruskan baca ya. Nah, kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat itu. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelumnya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu apa? Tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah, baca sama-sama saudara. Di sanalah, apa saudara? Dikuburkan orang-orang yang apa? Bernafsu rakus. Jadi banyak yang mati. Siapa yang mati? Yang nafsu rakus. Padahal yang nafsu rakus sebelumnya siapa? Orang-orang bajingan, saudaraku. Nah sekarang bukan lagi bajingan yang nafsu rakus yang mati. Tapi semua orang yang nafsu rakus mati. Bisa tangkap saudara? Nah akibat dari burung puyuh yang dihampar sedemikian rupa menjadi penyakit dan matilah. Banyak orang yang mati karena nafsu rakus. Pembacaan selesai, ya. Dan khotbah juga selesai. Gitu. Jadi gini kesimpulannya. Dari bacaan ini, ternyata pengaruh nafsu rakus, kebosanan, ketamakan, dan keinginan daging yang tidak terkendali. Perhatikan baik-baik ya. Karena nafsu rakus, keinginan yang tidak terkendali. Dan kita tidak mau perangi, akibatnya adalah apa? Bangsa Israel atau mungkin saudara dan saya, kita menjadi buta atau mata kita dibutakan. Terhadap apa? Pertama, saudara perhatikan. Karena nafsu rakus, karena keinginan yang kita biarkan dan tidak dikendalikan, maka akan membutakan mata rohani saudara. Yang tidak bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan setiap hari. Bisa amin saudara? Kita seringkali tidak puas, kita seringkali bosan. Padahal Tuhan pelihara setiap hari, setiap saat. Bangsa Israel dipelihara oleh mana. Tapi karena nafsu rakus, keinginan yang tidak terkendali, maka mata bangsa Israel dibutakan. Tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang di perjalanan gurun, sepanjang mereka berada di perjalanan padang gurun, dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Inilah yang membahayakan saudara dan saya. Setiap hari kita belajar untuk biarlah Roh Kudus celikkan mata kita, celikkan hati kita.
untuk bisa selalu melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Yang kedua, terakhir nih. Ternyata keinginan yang tidak terkendali, nafsu rakus, membutakan mata kita. Sehingga kita tidak bisa mengukur sebetulnya berapa kebutuhan kita. Saudara lihat tadi, setiap orang karena nafsunya ngambil burung sebanyak-banyaknya, berapa? 10 homer. Kalau digambarkan kira-kira satu tangki, itu ya, tangki air itu ya, 5.000 liter. Nah, segitu loh saudara. Mungkin mereka bawa itu karena saking nafsunya. Mau dimakan kan tentunya saudaraku. Saya tanya brother ini, Pak siapa namanya? Hah? Ongki. Nah saya lihat badannya kan jauh lebih besar dari saya kan. Pak Ongki pernah makan itu burung puyuh? Kan enak burung puyuh ya. Hah? Pernah ya? Nah saya tanya, suka burung puyuh? Suka makan gak? Suka makan gak? Suka makan? Makan suka dong. Makan suka ya. Suka makan ya, suka makan ya. Terus burung puyuh juga suka ya. Nah sekarang serakus-rakusnya Pak Ongki ini, maaf ya, serakus-rakus Ongki saya tanya. Sekali makan itu burung puyuh, bisa habiskan berapa puluh ekor? Loh, halo. Atau ada contoh lain? Pak Tony berapa ekor burung puyuh sekali makan? Hah? 1-2. Ini mah nggak bagus contohnya. Terlalu sedikit. Pak Marco berapa? 5. Oke, Pak Ongki berapa tuh? Jangan kalah. Hah? 15? 7 boleh. 7 boleh. Ada yang lebih rakus? Ada yang lebih rakus Bapak Ibu? 10 ya. Saudara, serakus-rakusnya kita nggak akan mungkin 100 kan? Betul saudara? Nah lalu buat apa? Satu tangki. Masih sama saya saudara? Betul nggak? Kan paling tinggi 7, ada yang lebih 10. Lalu buat apa 5.000 liter itu dibawa? Tapi karena nafsu rakus, keinginan tidak terkendali, matanya dibutakan. Kita tidak tahu lagi ukuran kita itu berapa. Amin. Nah Tuhan itu menghendaki saudara dan saya. Dan Yesus menegaskan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Dan Tuhan ingin saudara cukupkan hari ini. Bukan berarti saudara tidak boleh nabung. Bukan berarti saudara tidak boleh melihat ke depan. Kita pun belajar dari semut. Bagaimana semut mempersiapkan makanannya untuk musim panen. Saudara boleh. Tetapi hari ini, saat ini, apa yang Tuhan sudah buka jalan dan sediakan. Syukuri terlebih dahulu. Dan jangan biarkan mata kita tertutup, terbutakan. Karena kita menginginkan melebihi daripada ukuran yang sepatutnya saudara terima dari Tuhan. Haleluya. Apalagi dengan kondisi media sosial yang viral-viral. Itu tiap hari ada aja yang jualan. Entah itu tas, sepatu, apa macam-macam ya. Nah, apalagi yang sekarang ada nyanyi US pay later gitu. Beli sekarang bayarnya nanti. Ya itu bahaya loh saudara. Nah. Kan dulu ada sebelum SPay later tuh kan ada Citibank. Bukan. Easy to pay.
Nah, kan easy to pay kan. Apa? Easy buy ya. Easy buy, easy pay kan gitu kan. Padahal sebenarnya kenyataannya not easy to pay saudara. Pada waktunya. Seringkali sebelum saya tutup nih. Makanya saudara hati-hati. Ada perbedaan yang jelas. Saya pun termasuk pernah jadi korban. Dan saya ingin setiap saudara dan saya kita merdeka dari hal itu. Amin. Karena pencobaan, ini penutup nih, serius penutup nih. Pencobaan dengan ujian itu beda. Kalau ujian pahit dulu, belakangnya manis. Kalau pencobaan manis dulu, belakangnya apa? Pahit gitu ya. Jadi kalau saudara US pay later, beli sekarang bayarnya nanti. Nah waktu terima barangnya, oh manis saudara. Tekan, tinggal klik, selesai. Ya kan? Betul nggak? Manis nggak saudara? Manis, senyum, gigi juga kelihatan. Gitu, saudara. Nyicil mobil, DP. Di mana coba? Bayar cuma 15 juta, udah pakai mobil yang terbaru. AC, wah enak. Ada yang listriknya juga. Nggak ada suaranya mobil juga. Waduh enak sekali ya. Saking mulusnya. Tapi bayarnya nanti. Nantinya nggak kebayar. Halo. Yang pertama waktu manis dulu saudara. Belakangnya apa? Pahit. Awalnya Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Lama-lama utang kita besarnya sungguh amat besar. Manis dulu, belakangnya pahit. Tapi kalau ujian, pahit dulu saudara. Tapi belakangnya manis. Amin. Tuhan Yesus guru yang baik. Dia ngajar yang keras. Dia ngajar yang sulit. Supaya saudara mengerti. Dan Roh Kudus memberi pertolongan. Tapi waktu diuji, guru yang baik tidak akan ngasih tahu isinya. Setuju? Guru yang baik pada waktu kita diuji, tidak ngasih tahu isinya. Seolah-olah kita harus kerja sendiri. Kita teriak, Tuhan, saya sedang sulit begini. Tunggu, pahit dulu, saudara diterima ujian. Di kemudian hari, Tuhan akan menganugerahkan yang manis untuk memuliakan Dia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bapa, terima kasih kami untuk kesempatan di mana kami belajar akan firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel merupakan satu contoh buat kami semua. Memang bangsa Israel bukan contoh yang baik. Tapi sangat baik dicontoh oleh setiap kami. Untuk kami bisa mengerti bagaimana dunia itu begitu kejam, memeras kami, merasuk kami dengan nafsu rakus, dengan keinginan-keinginan daya tarik dunia yang menghanyutkan dan menyesatkan kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah biarkan kami. Kami rindu Tuhan kalau kami diuji. Kami keluar seperti emas. Meskipun hal yang pahit yang harus kami hadapi. Tapi di balik semua ini Tuhan menyediakan yang manis bagi setiap anak-anak. Tuhan tolong setiap kami pribadi demi pribadi yang hadir pada siang hari ini. Kami seringkali tidak berdaya menguasai keinginan daging. Karena daging kami ini lemah. Tapi kami ingin dipimpin oleh Tuhan sendiri. Melalui firman. Melalui Roh Kudus yang menegur kami. Sehingga waktu kami menghadapi satu kesesakan kesulitan. Kami ingin belajar untuk tidak menyalahkan keadaan. Kami ingin belajar tidak akan menyalahkan siapapun.
Kami mau merendahkan hati, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan memohon campur tangan Tuhan untuk memulihkan kami. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu. Mungkin kami ada yang terjebak, terjerat karena kesalahan. Atau kami terperangkap dengan keinginan kami yang tidak terkendali. Sehingga mata kami sempat buta, tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Bahkan kami seringkali juga Tuhan jatuh bangun. Kami tidak berdaya, kami tidak bisa mengukur sebetulnya kebutuhan kami atau berapa. Tapi pagi hari ini, menjelang siang ini, kami percaya ini waktu Tuhan boleh menjamah kami. Waktu Tuhan menolong kami, membukakan pikiran kami. Dan kami tahu kami bukan milik dunia ini. Kami milik Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sehingga segala belenggu-belenggu yang coba mencengkeram kami, menguasai kami dengan ketakutan, kami perintahkan, kami putuskan di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan daripada segala kuasa-kuasa yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itulah doa kami pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah, tapi mengubah setiap kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Yang bersyukur percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima